Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Pak Munajat, Baik. sehat-sehat ya? Waalaikumsalam. Baik, Ya, semoga Pak. kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas kita belajar bersama. Kali ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk belajar bersama, membahas satu materi dalam modul 1.3. Oleh karena itu nanti kami berharap Bapak Ibu semua bisa aktif untuk mengikuti kegiatan kita ini. Seluruh aktivitas kita bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, karena yang belajar Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu nanti bisa aktif untuk melaksanakan pembelajaran bersama saya. Izinkan saya share screen Bapak Ibu semuanya. Ini adalah materi yang akan kita bahas bersama, yaitu visi guru penggerak. Apakah tayangan saya sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua? Ya, bagus Pak, bagus. Sudah bagus ya. Baik, terima kasih. Ya, pada materi ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah bagian yang harus kita pelajari. Adapun kompetensi yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama adalah mengembangkan visi yang jelas mengenai murid yang memiliki profil belajar Pancasila dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu selaku calon guru penggerak demi mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Sehingga nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mengembangkan visi. Yang kedua, memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri dan luar diri untuk mewujudkan pendidik yang berpihak pada murid. Jadi nanti Bapak Ibu memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan. Jadi setelah nanti Bapak Ibu mengembangkan visi, Bapak Ibu harus mengimplementasikan strategi bagaimana melakukan perubahan. Bapak Ibu semua, nah ada 4 hal setelah kita mempelajari modul ini. Yang pertama, Bapak Ibu nanti merumuskan visi mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua, nanti Bapak Ibu mengidentifikasi kekuatan yang Bapak Ibu miliki selaku calon guru penggerak dalam rangka mendukung penumbuhan potensi murid. Dan yang ketiga adalah membuat rencana manajemen perubahan. Jadi nanti Bapak Ibu mencoba membuat rencana manajemen perubahan menggunakan model IA, inquiry apresiatif. Itu nanti yang akan, strategi itu yang nanti akan diterapkan untuk melakukan perubahan. Kemudian yang keempat, menjalankan rencana manajemen perubahan. Jadi ada 4 hal ini Bapak Ibu, merumuskan visi, kemudian mengidentifikasi kekuatan, membuat rencana manajemen perubahan, dan kemudian menjalankan rencana perubahan. Menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Oke Bapak Ibu, untuk ini silahkan Bapak Ibu menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah mengapa guru perlu memiliki visi? Dan yang kedua, rumuskan visi pribadi Bapak Ibu mengenai murid yang Bapak Ibu impikan. Visi ini nanti Bapak Ibu tulis ya, Bapak Ibu tuliskan di Jamboard nanti yang akan saya share. Ini nanti akan sebentar lagi akan saya share di menu chatting itu, menu chatting nanti akan saya masukkan di sana.
Dan Bapak Ibu nanti langsung buka ya, buka. Kemudian nanti di sana sudah ada perintah ini, mengapa guru perlu memiliki visi. Kemudian Bapak Ibu silahkan ditulis. Terus nanti di sheet kedua, Bapak Ibu nanti merumuskan visi pribadinya. Baik, sekarang akan saya coba stop share, kemudian Bapak Ibu tolong dilihat di menu chat ya, menu chat. Mari kita lihat di menu chat. Akan saya share di sana Bapak Ibu. Akan saya share. Ini akan saya share agar Bapak Ibu nanti bisa mengisi ya. Bapak Ibu agar bisa mengisi ini. Silahkan nanti dilihat di menu chat ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah, agak bersabar sedikit ya, ini karena ya. Silahkan di menu chat itu ya. Silahkan diklik ya. Mari kita bareng-bareng ya. Terus Bapak Ibu isi. Silahkan dilihat, kemudian diisi. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Kalau sudah, ini saya juga share ya. Saya juga share. Nah ini, diambil yang pertama dulu, yang hitam ini. Oke. Ini sudah ada yang menjawab. Tolong dalam menjawab, dituliskan dulu identitas Bapak Ibu. Ya. Tolong dituliskan identitasnya, namanya siapa, nomor berapa, kemudian tuliskan impiannya, visinya ya, tuliskan visinya. Nah, silahkan. Itu agar impian dapat dicapai. Nah, ini ya. Mengapa guru perlu memiliki visi? Ya, ini silahkan di jawaban itu dituliskan identitasnya. Yang sudah dicantumkan itu tetap bisa diedit itu ya. Silahkan diedit. Ya. Bisa diedit ya. Ya, bisa diedit. Itu diaktifkan, ada titik 3 di atas itu, kemudian diklik titik 3, di sana ada edit. Nah, silahkan diedit biar jelas. Ya. Oke, ini sudah ada 2 orang. Ya. Ini sudah ada 2 orang. Pak Munajat sudah ya. Ya, dari Ciamis sini Pak Munajat. Terima kasih Pak Munajat. Ya. Iya, Pak. Pak, saya kok nggak ketemu editnya toh. Itu punya saya itu yang pink itu. Ya. Diklik, Bu. Coba diklik Bu, yang sudah ini diklik di bagian sudut atas kanan itu ada titik 3. Oh ya. Ya. Diklik dulu. Nah, oh ini ya, oke. Ya. Namanya di bawah saja nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Yang jelas ada identitasnya, sehingga saya bisa agar impian dapat dicapai dan agar mempunyai arah dalam yang tepat dalam bertindak. Baik, ini bagus sekali pemahaman kita tentang pentingnya visi ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang visi itu akhirnya menjadi pemandu arah kita, ya seperti yang disampaikan Pak Munajat itu, ya.
Dengan adanya visi, maka ke arah mana kita akan menuju itu sudah terarah, sudah jelas. Nah, tentu visi ini nanti harus dikembangkan dari visi pribadi menjadi visi organisasi. Ya. Dimulai dari visi Bapak Ibu selaku guru penggerak, nanti menggerakkan organisasinya untuk mencapai visi organisasi itu, ya, karena Bapak Ibu sudah menjawab ini bahwa visi itu sebagai arah yang akan memandu jalannya organisasi kita. Tentu arahnya adalah arah yang positif. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat di sheet kedua. Ini sudah bagus semua. Ini yang satunya, ini Bu Istiqanah membuat 2 ya. Oke, nah apa? Ya. Baik, kita sekarang lanjutkan ke sheet kedua. Nah, di sana ada pertanyaan yang kedua, tugas Bapak Ibu, tuliskan visi pribadi Anda mengenai murid yang Anda impikan. Ini. Silahkan dituliskan dengan sticky note yang ada di sini. Jangan lupa untuk mencantumkan identitas dari Bapak Ibu. Ya, identitasnya dicantumkan. Silahkan. Di Jampot ya, Pak? Jampot Ya, yang kedua. di Jampot di bagian kedua ini, ya. Ya. Silahkan. Udah di-share ya nih. Oh, sudah, tetap di situ, ya. tapi di bagian kedua, di sheet 2 bisa berpindah. Iya. Bapak Ibu bisa berpindah. Silahkan diisikan. Sudah terlihat warna biru ya Pak ya? Pak Munajat dan Bu Istiqanah ya? Iya, nah, saya tunggu visi pribadi mengenai murid yang masih di layar yang tadi Pak, saya jawabannya. Ya, di atas itu ada kotak. Panah. Ya, ada kotak. Silahkan yang panah ke kanan itu yang diklik. Ya. Ada. Oh, ini. Ya, silahkan. Klik. Oke, mohon maaf. Ya, silahkan. Visi pribadi, ya. Apa yang Bapak Ibu impikan ya tentang anak didik Bapak Ibu yang akan dicapai ini. Bu Istiqanah ini apa ini? Ya. Kok besar, jadi besar banget Pak? Ya, dikecilkan. Waduh, ngecil kok. Sudutnya itu ditarik. Oh iya, nek. Iya. Sudut kanan atau kiri, Pak? Yang sudut atas, kanan atau kiri itu, yang sudut atas ditarik jadi kecil. Ya, terima kasih Pak Munajat juga sudah ulang saja ya Pak ya. Ya. Saya ulang saja. Boleh dihapus saja kalau begitu. Oke. Membentuk siswa yang berkarakter, selamat dan bahagia. Oke.
Bisa Bapak membantu menghapus? Ya, sebentar ini. Ya, silakan sudah, Bu. Sudah ya Pak, sudah saya Ya. hapus. Oke, terima kasih. Saya coba lagi. Ya. Ya, ternyata waktu kita hampir habis. Bapak Ibu tinggal 10 menit lagi ya. Baik, ya. Tinggal 10 menit waktu kita hampir habis. Nah. Ya oke, Bu Istingana, terima kasih sudah mengirimkan ininya ya, unggul dalam prestasi, luhur berbudi. Baik, terima kasih. Ini kita simpan. Saya akan kembali ke presentasi saya tadi ya, Nah, setelah Bapak Ibu memahami apa itu pentingnya visi, yaitu sebagai pemandu, dan sudah merumuskan visi pribadi, maka visi pribadi ini nanti akan kita gunakan sebagai pemandu untuk melakukan proses perubahan. Nah, tentu sebagai guru penggerak, Bapak Ibu harus menggerakkan komunitas, menggunakan organisasi untuk berubah mencapai visi itu. Perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu menggunakan perubahan positif, yaitu menggunakan satu model yang disebut sebagai inquiry asosiatif, yaitu sebuah pendekatan dalam mengelola perubahan yang dimulai dari memandang sisi positif yang pernah dicapai. Bukan kekurangan-kekurangannya, tetapi justru sisi positifnya, dan ada langkah-langkahnya yang disebut sebagai akronim BAGJA. Nah, Bapak Ibu sudah melihat videonya ya. Ini saya tinggal menegaskan kembali ya. Barangkali ini bisa kita lihat BAGJA itu apa saja. Pertama adalah membuat pertanyaan utama. Ya. Pertanyaan utama. Kemudian A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah, buat pertanyaan. Nah, misalnya apa? Bagaimana meningkatkan tadi seperti yang miliknya Pak Munajat tadi. Ya. Bagaimana agar anak-anak itu berkarakter, meningkatkan, mencapai anak-anak berkarakter, mencapai anak-anak bahagia. Kalau yang Bu Istingana tadi, bagaimana mencapai keunggulan? Saya seperti itu buat pertanyaan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Kalau kita sudah mendapatkan tadi pertanyaan bagaimana agar mencapai karakter yang tinggi, itu nanti yang akan memandu kita untuk mencapai karakter tersebut. Misalnya, ya, ambil pelajaran. Pada waktu-waktu yang lalu, kisah sukses kita yang pernah positif berhasil mencapai hasil yang maksimal itu karena apa? Oh, misalnya karena kerjasama. Nah, berarti kerjasama itu yang nanti akan kita terus gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Itu berarti kita ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi. Nah, gali mimpi itu karena ini bukan mimpinya Bapak Ibu sebagai guru penggerak saja, ini harus mimpinya seluruh warga sekolah, maka kita harus libatkan semua kepala sekolah berperan sebagai apa, kemudian guru-guru lain, kemudian apa yang harus dicapai, sumber daya apa yang
nanti harus disediakan dan sebagainya. Itu kita coba gali. Nah, kapan ini harus dijalankan dan sebagainya. Kemudian jabarkan rencana, Bapak Ibu, ini kita harus buat rencana. Bapak Ibu selaku guru apa yang harus dilakukan? Murid harus melakukan apa? Kepala sekolah melakukan apa? Ya, jadi di situ akan berganti berbagi peran maksudnya ya, berbagi peran. Siapa melakukan apa, kapan dan seterusnya di situ. Jadi jabarkan rencana untuk menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana melakukan, kapan waktunya dan seterusnya. Nah, itu sudah lengkap jabarkan. Kemudian yang terakhir itu atur eksekusi. Nah, apa yang sudah dijabarkan tadi tinggal dijalankan, dieksekusi, dilakukan. Ini adalah langkah-langkah dalam rangka melakukan perubahan menggunakan model inquiry asosiatif IA ya. Yang membedakan dengan yang lain-lain karena kita berpikirnya tidak dari masalah tapi berpikir dari hal-hal yang positif. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu melanjutkan aktivitas berikutnya. Silakan nanti untuk melakukan tahap kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dikirim lewat chat itu. Nanti saya akan memberikan tanggapan atas apa yang Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu memberikan pendapat terhadap apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.